semua, jangan lupa like video ini ya, dan jangan lupa subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai pemrograman dasar. Masih di bab 1, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Materi hari ini yaitu klasifikasi bahasa pemrograman. Kita langsung aja yuk ke materinya. Tolong disimak baik-baik video ini ya, dipelajari. Apabila ada yang penting, silahkan kalian catat ke buku catatan kalian. 2. Klasifikasi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman memungkinkan seorang programmer bisa menentukan bagian-bagian data yang akan diproses dan yang akan disimpan atau diteruskan, serta langkah-langkah yang akan diambil dalam berbagai situasi. Fungsi dari bahasa pemrograman yaitu memerintahkan komputer untuk mengolah data sesuai dengan logika yang diinginkan dengan output atau berupa program atau juga aplikasi. Misalnya, ada program aplikasi lampu merah di jalan raya, kemudian program kasir, alarm gempa bumi, dan lain-lain. Ibu beri contoh, misalnya lampu lalu lintas di jalan raya. Lampu lintas di jalan raya itu sudah diatur oleh programmer sehingga cara kerjanya, sistem kerjanya itu beraturan. Misalnya untuk lampu merah digunakan waktu 1 menit, kemudian lampu orange sekitar 10 detik dan lampu hijau selama 30 detik. Nah, itu sudah diatur otomatis oleh programmer sehingga lampu lalu lintas itu bisa berjalan tanpa diatur oleh orang lagi. Nah, biasanya itu berupa mesin atau alat yang memang dibuat oleh programmer. Dan itu yang membuat kenapa lampu merah itu bekerja secara otomatis, karena memang sudah diatur. Contoh lainnya yaitu program kasir. Program kasir biasanya kita temukan di Alfamart atau Indomaret. Kenapa program kasir itu diatur dengan otomatis? Karena memudahkan setiap orang melakukan pembayaran. Jadi, hanya dengan menggunakan kode atau barcode, dengan cara kita scan, kemudian muncul harga dari barang tersebut. Nah, itu sudah juga dibuat secara otomatis oleh seorang programmer, sehingga dalam proses pekerjaan seorang kasir itu lebih mudah. Beberapa jenis bahasa pemrograman yang umumnya digunakan ada beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada C#. Bahasa ini pertama kali diucapkan yaitu C#, tetapi diciptakan oleh Microsoft dalam kerangka net. Bahasa C# digunakan untuk menulis sebuah jendela aplikasi atau menulis kode pada perangkat lunak desktop. Diingat ya, bacanya itu C#, bukan C pagar. Lanjut, bagian B ada C++. C++ merupakan pengembangan dari bahasa C dengan menambahkan fitur berorientasi objek, penambahan kelas, dan fitur lainnya. Kelebihannya yaitu memberikan kemudahan untuk belajar selain C++, misalnya C atau C#. Yang bagian C ada C. Bahasa C banyak digunakan pada sistem operasi Apple beserta sejumlah aplikasi kecil pendukung lainnya. Nah, sebenarnya C#, C++, dan C ini adalah kakak adik yang dibuat oleh Microsoft yang memungkinkan seseorang
untuk lebih mudah dalam membuat sebuah aplikasi atau perangkat lunak. Nah, contohnya lagi Apple. Apple itu software pembuatnya yaitu C. Bagian D ada Java. Java diciptakan dengan kaidah tulisan sekali dijalankan di mana saja, dengan pendekatan untuk memfasilitasi kode mesin yang ditulis untuk berjalan di komputer lainnya. Java banyak digunakan Google sebagai Android OS atau pengembang independen untuk membuat aplikasi Android. Mungkin sebagian orang sudah mengenal Java. Java itu biasanya sering muncul di mana ya? Di game. Nah, kalau kalian gamers pasti kalian pernah lihat tulisan Java. Nah, berarti software yang digunakan dalam membuat game tersebut yaitu Java. Kemudian Android OS. HP kalian yang sedang kalian pegang ini mungkin sebagian ada yang menggunakan Android. Nah, software-software yang digunakan di Android ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Bisa diingat? Lanjut di bagian E ada HTML atau CSS. HTML atau CSS adalah dasar dari pemrograman berbasis web atau statis. Biasanya kalian menemukan HTML ini di mana? HTML biasanya ditemukan pada link-link tersebut, atau juga bisa link tersebut disebut dengan HTML. Apabila kalian melakukan pencarian di Google, pasti kalian akan menulis link yang berada di atas layar. Nah, itu disebut dengan HTML. Contohnya seperti http google atau kode-kode itu disebut dengan HTML. Sedangkan CSS adalah tempat untuk kalian merubah tampilan dari pencarian Google yang kalian gunakan tadi. Apabila kalian mau merubah tampilan layar Google kalian, bisa menggunakan CSS. Bagian F ada JavaScript. JavaScript banyak digunakan untuk menambah fitur interaktif pada halaman web dan aplikasi. Bagian G ada PHP. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk mengembangkan halaman web dinamis. PHP dimanfaatkan untuk membuat file terpisah pada halaman penuh pada sebuah situs agar memunculkan informasi dari database. PHP yang dimaksud di sini bukan pemberi harapan palsu ya. Bagian H ada Ruby. Bahasa pemrograman Ruby sangat populer di Jepang. Bagian I ada Visual Basic. Visual Basic identik dengan program yang dibuat dengan cepat dan mudah dan memiliki struktur coding yang kompleks. Bagian J ada Python. Situs populer Pinterest menggunakan bahasa pemrograman Python. Python terkenal di kalangan komunitas ilmiah dan akademis karena relatif mudah untuk dipelajari. Kalian tahu aplikasi Pinterest? Pinterest itu adalah aplikasi khusus untuk pencarian gambar. Misalnya seperti kalian mau mencari gambar tentang kata-kata atau quotes. Nah, di Pinterest itu akan muncul semua gambar yang kalian cari.
Tapi kalau Pinterest khusus untuk aplikasi pencarian gambar. Kemudian kalian juga bisa mengupload gambar yang kalian buat ke dalam Pinterest. Nah, pembuatan aplikasi Pinterest ini menggunakan bahasa pemrograman Python. 3. Implementasi perangkat lunak pemrograman. Dalam penerapan aplikasi, kita sering dihadapkan berbagai permasalahan yang erat kaitannya dalam algoritma pembuatan aplikasi dan bagaimana implementasinya menggunakan bahasa pemrograman. Jadi, dalam membuat aplikasi harus memperhatikan urutan langkah dan strategi, mulai melakukan analisis terhadap permasalahan, kemudian merumuskan kebutuhan, lalu membuat desain, mengimplementasikan dengan bahasa pemrograman, dan yang terakhir melakukan tes atau uji coba terhadap program yang dihasilkan. Nah, itu tadi langkah-langkah dalam pembuatan sebuah program. Desain dari aplikasi biasanya disajikan dalam bentuk flowchart. Dan dalam pengembangan sebuah program, seorang software engineering atau pembuat software akan membuat rancang bangunan sistem yang akan dikembangkan dalam bentuk diagram alir. A. Pengembangan aplikasi dan analisis pemecahan masalah. Sebelum membuat algoritma penyelesaian masalah, maka harus terlebih dahulu diketahui apa permasalahan dan apa saja yang dibutuhkan sebelum memecahkan masalah. Program yang lulus uji coba dapat digunakan oleh user dengan tetap melakukan evaluasi untuk kesesuaian program dengan kebutuhan. Dengan demikian, dalam mengembangkan aplikasi tidak sekedar coding, namun juga memerlukan strategi dan langkah-langkah. Guna sistematis dan terpadu, berikut langkah-langkah dalam pengembangan aplikasi dan analisis dari pemecahan masalah. Yang pertama, definisi masalah. Pada tahap ini diperlukan pengumpulan data dan ketersediaan sumber daya yang akan digunakan dalam pengembangan dan penerapan program yang akan dibuat. Yang kedua, analisis kebutuhan. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan kebutuhan untuk pengembang program. Yang ketiga ada penyusunan algoritma atau yang biasa disebut dengan tahap desain. Desain program disajikan dalam bentuk flowchart sehingga mudah oleh programmer untuk menuangkannya ke dalam bahasa pemrograman. Di nomor 4 ada pengkodean atau pemrograman. Jika program memerlukan database untuk menyimpan, mengakses program atau program harus memiliki tampilan menarik dengan berbagai tombol dan menu. Yang kelima ada testing dan debugging. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba testing atau debugging. Langkah uji coba ini penting untuk mengetahui apakah program yang telah dihasilkan memberikan solusi yang benar sesuai yang diharapkan. Yang terakhir ada pemeliharaan. Program yang sudah berhasil diuji cobakan kemudian diaplikasikan oleh pengguna. Pada proses ini, modifikasi program dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dan peningkatan performance. Oke, itu tadi pengembangan aplikasi dan langkah-langkahnya yang harus dibuat. Kita lanjutkan ke bagian B, analisis dan desain algoritma. Algoritma yang baik bukan hanya benar dalam menentukan solusi,
tetapi harus efektif dan efisien. Kriteria efektif berdasarkan seberapa bagus atau optimal penyelesaian yang dihasilkan. Sedangkan efisien berkaitan dengan waktu eksekusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Dengan kecanggihan komputer sekarang, selisih waktu eksekusi biasanya sangat kecil sehingga seakan-akan sama, padahal waktu berbeda sepersekian detik. Selanjutnya ada teknik pemecahan masalah dalam algoritma yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada divide and conquer. Teknik ini digunakan untuk memecahkan masalah dalam skala yang besar, kemudian membagi-baginya menjadi masalah yang lebih sederhana. Berarti tujuannya memperhalus atau mempersingkat bagaimana cara memecahkan masalah dengan menggunakan teknik divide and conquer. Yang kedua ada decrease and conquer. Teknik ini membagi masalah utama menjadi beberapa bagian, tapi mengurangi ukuran dari permasalahan utama sehingga menjadi lebih sederhana. Sama fungsinya dengan divide and conquer yang bertujuan membuat lebih sederhana. Tapi kalau decrease and conquer membagi menjadi beberapa bagian. Yang terakhir ada transform and conquer. Teknik ini merubah penyajian masalah ke dalam bentuk lain agar lebih mudah diselesaikan. Misalnya menyelesaikan sistem persamaan linear dengan matriks. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan hari ini mengenai klasifikasi bahasa pemrograman serta implementasi perangkat lunak pemrograman. Jangan lupa simak terus video pembelajaran selanjutnya dan jangan lupa like video ini serta komen di bawah apabila kalian ada pertanyaan. Serta yang paling penting jangan lupa subscribe channel YouTube SMK dan like video ini, kemudian kalian share ke teman-teman kelas kalian agar selalu mengerjakan tugas dari guru-guru yang lain. Sekian dari saya, wassalamualaikum.